Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Bos Pertamina Enduro VR46 Uchiyo Salucci berharap Marc Marquez tidak menyamai rekor Valentino Rossi usai menang MotoGP Argentina 2025. Marc Marquez sukses menyamai rekor kemenangan legenda balap Angel Nieto usai memenangi GP Argentina akhir pekan lalu. Dengan 90 kemenangan yang telah diraih, The Baby Alien pun kini dalam pengejaran rekor Valentino Rossi yang mengoleksi 115 kemenangan. Menariknya, bos VR46 Uchiyo Salucci berharap Marquez tidak menyamai rekor Rossi. Bravo untuk dia. Memang benar tujuan dia sekarang adalah 115 kemenangan milik Vale. Dan saya pikir Marquez sangat kuat. Ia memiliki motor yang fantastis dan tim yang fantastis. Saya harap itu tidak terjadi, tetapi saya pikir itu akan terjadi. Alex Marquez menganggap kejuaraan musim 2025 merupakan periode terkuatnya selama berlaga di MotoGP. Alex yang menjalani debutnya di MotoGP pada 2020 bersama Repsol Honda berhasil meraih 2 podium sebelum dipindahkan ke LCR Honda Castrol pada 2021 yang dirinya gagal kompetitif. Pada 2023, Alex memutuskan untuk berlabuh ke Gresini. Sejak menunggangi Desmosedici, Alex mampu tampil konsisten bertarung di 5 besar dan meramaikan perebutan podium. Di musim ketiganya bersama Gresini, Alex makin menggila. Dari 2 seri yang telah digelar, Alex menempati urutan kedua, baik di sprint maupun balapan utama di belakang kakaknya, Marc Marquez. Dalam jumpa pers usai balapan di Argentina, Alex pun tak memungkiri GP24 sangat cocok dengan gaya balapnya, sehingga membuat musim ini menjadi momen terbaiknya selama berkarir di kelas para raja. Saya rasa ini momen terkuat saya di MotoGP. Motor ini sangat cocok dengan gaya balap saya. Jadi saya sungguh bersenang-senang berada di atas motor. Saya bisa bermain-main dengan motor dan ini luar biasa. Kami hanya perlu terus bekerja seperti ini. Marc Marquez menyebut bahwa sang adik, Alex Marquez, sebagai rival utamanya dalam memperebutkan gelar dunia MotoGP 2025. Dari 2 seri yang telah digelar, The Baby Alien tampil sempurna dengan menyapu bersih semua balapan yang digelar. Menariknya, dominasi Marquez sejauh ini direpotkan oleh Alex yang selalu finish di belakangnya. Kini, Marc makin kokoh di puncak klasemen pembalap dengan koleksi 74 poin. Namun, dengan 20 seri tersisa, ia hanya unggul 16 poin dari Alex. Usai balapan di Argentina, Marquez pun menyatakan bahwa sang adik adalah pesaing utama dalam perebutan gelar musim ini. Hari ini saya sangat terkesan dengan gaya balap Alex. Dia berkendara dengan sangat mulus. Saya tahu ketika benar-benar yakin dia mampu memenangkan gelar dunia, seperti yang dia lakukan di Moto3 dan Moto2. Jadi pada akhirnya dia adalah pesaing utama untuk gelar dunia. Bos Ducati, Davide Tardozzi, masih belum 100% percaya Marc telah mengeluarkan kemampuan terbaiknya di 2 seri awal MotoGP musim ini. Telah kita ketahui bersama bahwa The Baby Alien tampil menggila di awal musim ini. Marc kokoh di puncak klasemen setelah menyapu bersih 2 seri MotoGP 2025. Dilansir dari Motosan, Tardozzi mengaku senang dengan performa Marc, namun ia menilai bahwa Marc belum mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Pasalnya, selain Pecco Bagnaia masih ada 1 rider yang harus ia kalahkan, yakni Jorge Martin yang saat ini absen karena cederanya. Marc melakukan pekerjaan yang luar biasa setelah bertahun-tahun mengalami cedera. Sekarang dia kembali dengan sangat kuat. Kita akan mengetahui batas Marc yang sebenarnya saat Jorge Martin kembali dalam kondisi prima, karena dia akan memberikan tekanan yang besar. Franco Morbidelli mengungkapkan harapannya usai berhasil meraih podium ketiga di GP Argentina. Podium ini menjadi pencapaian spesial bagi Morbidelli.
sebab ini merupakan podium pertamanya sejak terakhir kali naik podium pada 2021. Murid Valentino Rossi itu akhirnya bisa kembali merasakan atmosfer podium setelah cukup kesulitan dalam beberapa musim terakhir. Dengan keberhasilannya di Argentina, Morbidelli berharap hasil ini dapat menjadi awal kebangkitannya untuk dapat bersaing di papan atas MotoGP. Meskipun begitu, dia mengakui masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki agar bisa lebih kompetitif. Pengamat MotoGP Carlo Bernat memberikan sorotan atas performa impresif Marc Marquez yang tak terkalahkan di MotoGP 2025. Performa dominan kembali ditunjukkan Marc Marquez bersama tim pabrikan Ducati pada seri MotoGP Argentina akhir pekan lalu. Dominasi yang ditunjukkan Marquez dalam dua seri pertama musim ini turut mengundang perhatian pengamat MotoGP Carlo Bernat. Kepada GP1, pria asal Italia itu melontarkan pujian kepada Marquez setelah dia kembali sulit dihentikan oleh para rivalnya. Namun pria yang juga menjadi manajer Enea Bastianini itu juga mengutarakan potensi buruk saat Marc Marquez tampil dominan. Ya, Bernat merasa dominasi Marquez akan membuat jalannya kompetisi membosankan lantaran terlalu kuat bagi para rival lainnya. Pedro Acosta mengaku bingung dengan ketidakkonsistennya motor tunggangannya saat ini, kata MRC16. Di MotoGP Argentina, Acosta gagal bersaing di zona podium. Akan tetapi, dari dua balapan yang digelar, Acosta berhasil meraih hasil yang cukup baik, yakni dengan finish di urutan ke-9, baik di sprint maupun balapan utama pada hari Minggu. Sayangnya hasil tersebut tak membuat Acosta merasa puas. Pasalnya di sepanjang balapan motor RC16-nya tidak konsisten. Kabar baiknya adalah hari ini terasa lebih baik dari sprint kemarin. Setidaknya motornya bekerja dan aku merasa cukup baik. Kami harus memahami kenapa motor kami bisa berubah begitu drastis dari satu sesi ke sesi lain atau bahkan dari satu hari ke hari berikutnya. Tapi setidaknya hari ini rasanya seperti motor yang seharusnya. Maverick Viñales berharap bisa mendapatkan hasil balapan yang lebih baik di seri berikutnya yang akan digelar di Kota. Akhir pekan MotoGP Argentina sepertinya menjadi seri yang ingin segera dilupakan oleh Viñales. Ya, rider asal Spanyol itu hanya bisa mendulang 3 poin saja dari 2 balapan yang digelar. Dilansir dari Motorcycle Sport, Viñales pun mulai mengalihkan fokusnya ke Austin, tempat di mana di musim lalu ia tampil impresif dan berhasil menang pada 2 balapan di sana. Mungkin lintasannya bisa menjadi tempat kami membalikkan keadaan. Jadi kami harus sangat fokus dan jelas sensasinya akan berbeda karena tahun lalu saya membalap sangat cepat, jadi mari kita lihat. Luca Marini membicarakan hasil balapannya di MotoGP Argentina akhir pekan lalu. Para rider Honda menunjukkan kebangkitannya di musim ini. Di Termas, Zarco bahkan meraih grid ketiga di sesi kualifikasi. Joan Mir pun makin konsisten bertarung di 10 besar, begitu juga dengan Luca Marini yang mampu menembus peringkat ke-10 pada balapan utama di hari Minggu. Marini sejatinya finish ke-11, namun dengan diskualifikasinya Ogura, adik dari Valentino Rossi ini pun naik 1 peringkat ke urutan 10. Dilansir dari Motosan, Marini pun mengaku senang atas hasil tersebut. Ia mengapresiasi kinerja HRC. Menurutnya, tim telah bekerja keras dan berhasil membuat motor Honda RC23V makin nyaman dikendarai. Kepindahan Lewis Hamilton ke Ferrari merupakan salah satu transfer pembalap terbesar dalam sejarah Formula One modern. Namun balapan debutnya bersama tim berjuluk kuda jingkrak jauh dari kata ideal. Dengan lintasan yang basah hingga kering dan hujan yang turun di akhir balapan, strategi Ferrari goyah. Meskipun Hamilton sempat memimpin balapan, tetap menggunakan ban slick lebih lama dari sebagian besar pesaingnya terbukti merugikan, dan ia akhirnya finish di posisi 10.
Kepada Crash, Hamilton menggambarkan balapan tersebut sebagai kesempatan yang terlewatkan karena kondisi yang sulit dan kesalahan strategi. Meskipun mengalami kesulitan, Lewis Hamilton tetap optimistis untuk meningkatkan performa mobilnya di balapan-balapan berikutnya. Bos Aston Martin, Adrian Newey, berharap bisa cepat memberi kontribusi untuk tim. Setelah sukses bersama Red Bull Racing, Adrian Newey mengambil keputusan besar untuk hijrah menuju Aston Martin. Pekerjaannya sendiri akan segera dimulai dan semua orang tentu memasang ekspektasi tinggi kepadanya. Bicara soal cara kerja bersama Aston Martin, Newey sendiri belum memiliki cara yang spesifik. Ia akan mempelajari budaya kerja dalam tim terlebih dahulu sebelum akan menjalani peran besarnya. Newey bergabung dengan tim karena Aston Martin juga akan bermitra dengan Honda mulai Formula One 2026 sebagai pemasok mesin resminya. Ia pernah mengklaim bahwa dengan sumber daya gabungan dari merek Jepang dan sponsor utama Aramco, skuad asal Silverstone memiliki potensi untuk menjadi pemenang kejuaraan di masa depan. Menarik untuk dinanti, bagaimana terobosan serta ide-ide baru yang bakal diberikan Newey untuk memajukan prestasi Aston Martin nantinya.